Oke, kita bahas satu salam yang selalu kita ucapkan kalau kita bertemu dengan sesama saudara seiman. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem ini ternyata bahasa Ibrani, ya. Saya kira tadinya itu bahasa Yunani. Ehm, dan ini merupakan salam yang diucapkan oleh Yesus, ya. Waktu itu kalau kita baca ceritanya, Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Kemudian kisahnya itu kita bisa baca di Injil Yohanes, ya, Yohanes pasal ke-20. Itu diceritakan sebenarnya yang awal itu kan yang melihat Yesus bangkit dari kematian itu adalah Maria Magdalena. Kita bisa baca di Yohanes pasal 20 itu ayat 1. Nah, ketika sudah berjumpa dengan Maria Magdalena, maka Maria memberitahu murid-murid yang lain, ya, bahwa Tuhan sudah menampakkan diri kepada dia, ya. Lalu di ayat 19, ya, kalau kita baca di Yohanes pasal 20, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, ini dia, ya. Tapi sebenarnya waktu dia bicara di sini, ya, kalau kita baca, ini kan perjanjian baru. Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, ya. Jadi bukan Shalom Aleichem, tapi Erin, ya. Nanti saya tunjukkan lebih jauh lagi. Di ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Nanti kalau kita baca lebih lanjut, ada salah seorang muridnya, Thomas, ya, tidak hadir pada saat itu. Dan ketika murid-murid yang lain berkata bahwa kami sudah melihat Tuhan, dia nggak percaya. Ya, dia bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri dan dia berkata lagi, di ayat 26, ya, damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia bilang sama Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ya. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Ya. Nah, ini dia, ya. Shalom, ya, Shalom Aleichem itu artinya damai sejahtera, menyertaimu. Nah, ini biasanya kalau kita diberi salam seperti ini, ya kita jawabnya ya Shalom, ya, atau ya Shalom Aleichem, ya, Aleichem Shalom, ya. Biasanya kita jawab juga Shalom. Ini satu salam, satu ucapan berkat, ya, supaya ada damai yang menyertai orang yang kita berikan salam tersebut. Ternyata dalam bahasa aslinya kata Shalom ini mengandung arti yang dalam, ya, tidak sekedar damai sejahtera saja, ya. Kalau kita pelajari, ya, ternyata kata-kata ini, ya, ini dia ucapkan, ya, ketika dia muncul setelah dia bangkit dari kematian, ya. Dia bisa bilang banyak hal, ya, tapi dia memilih untuk berkata peace be to you, ya, damai sejahtera bagi kamu, atau Shalom Aleichem, ya, atau dalam bahasa Yunaninya, ya, Erin, ya. Tapi ternyata dia memilih mengucapkan kata ini, ya, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya di Yesaya 53, ya, ayat yang ke-5, ya, kita baca bagaimana penebusan yang Yesus buat, ya, di kayu salib. Kita dari situlah dikutip oleh Petrus, ya, bagaimana Yesus itu
menebus kita, ya. Nah, ini kata damai, ya, dalam bahasa Ibrani-nya shalom, itu di Perjanjian Lama, ya. Dalam bahasa Greek-nya, bahasa Yunani, erin, ya, erin. Saya beberapa tahun lalu suka diundang di satu gereja namanya erin. Nah, ternyata ini adalah kata yang dipakai Yesus ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya itu, dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu, ya, peace be to you. Itu erin, ya, dalam bahasa Greek, ya, bahasa Yunani. Nah, Yesaya 53, ya, dari ayat 4, ya, misalnya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Lalu ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, dalam bahasa aslinya, ya, kalau dikatakan dari bahasa Inggris, ya, King James, ya, but he was wounded for our transgressions, ya. Lalu lebih lanjut dikatakan kalau bahasa Indonesia itu kan dibilangnya ganjaran, ya, yang mendatangkan keselamatan. Itu dalam bahasa Indonesianya, ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan bahwa ganjaran itu, ya, kata keselamatan itu dipakai peace, ya. Dan kata peace itu, ya, itu adalah shalom, ya. Kata shalom dan arti kata shalom itu bukan hanya damai sejahtera, tetapi komplit, ya, lengkap, ya. Artinya juga kesejahteraan, artinya juga keselamatan, keamanan, kesehatan, kemakmuran, ya, prosperity, kepuasan, ya. Jadi waktu dikatakan shalom, ya, itu artinya dalam sekali. Dan di kitab Yesaya tadi, ya, dikatakan bahwa waktu Yesaya itu menubuatkan tentang kematian Mesias, dia menuliskan bahwa ia itu he was wounded for our transgression, ya. Tadi yang sudah saya bacakan, ya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya. He was bruised for our iniquities, ya. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. The punishment for our peace was upon him. Nah, ini dia ganjaran yang mendatangkan keselamatan, ya. Kata keselamatan itu dalam bahasa aslinya adalah shalom, ya. Kata shalom itu artinya keselamatan, artinya juga damai sejahtera, artinya juga kemakmuran, artinya juga kesehatan, ya. Jadi ini dalam sekali. Makanya Petrus mengambil ayat ini dan dia mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, ya. Ini waktu Yesus ini menampakkan diri di Yohanes 20 ini, dia berkata damai sejahtera bagi kamu, ya, atau erin, ya, atau shalom, ya, shalom aleihim, ya. Itu artinya dia sudah menyelesaikan di kayu salib itu. Waktu dia mati, ya, semua dosa ditimpakan kepada dia, kemudian semua penyakit ditimpakan kepada dia, juga semua kemiskinan ditimpakan kepada dia. Sehingga waktu dia bilang shalom, itu artinya dia melepaskan berkat, tidak hanya keselamatan, ya, tetapi juga kesehatan, ya, kesembuhan tentunya bagi yang sakit, dan juga kemakmuran, ya. Ini arti yang dalam, ya. Uang itu cuma alat, ya, untuk mempermudah banyak hal, tetapi tidak bisa membeli damai sejahtera, tidak bisa memberi tidak bisa membeli kesehatan, ya, tidak bisa membeli rasa damai, ya.
bisa menolong untuk kita berbuat banyak hal mungkin, tapi yang namanya damai sejahtera itu tidak bisa dibeli oleh uang. Nah, ini kata shalom ya dalam bahasa Ibrani, ini artinya ya, bisa kita lihat ya. Completeness, ya, soundness, welfare, peace, ya. Jadi damai, kesejahteraan, ya. Kemudian keamanan, ya, kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran, ya, keteduhan, kepuasan, ya, juga friendship, pertemanan, ya, hubungan dengan sesama kita, ya, hubungan dengan Tuhan khususnya, ya, damai dari perang, ya, dan damai sebagai kata sifat juga, ya, rasa damai. Nah, yang menarik juga ya dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 5 ini, ya, he was wounded for our transgression, ya. He was bruised for our iniquities, ya. Lalu dikatakan the punishment for our peace. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan, ya, bagi kita ditimpakan kepada dia. Jadi peace ini atau keselamatan yang artinya juga dalam, di situ ada kemakmuran, kesehatan, ya. Itu datang hanya setelah penebusan itu dibuat, ya. Jadi sebelum Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit, maka damai ini belum bisa diberikan, ya. Jadi setelah dia mati, ya, kemudian dia bangkit, dia bisa berkata, damai sejahtera bagi kamu, kesehatan bagi kamu, kemakmuran bagi kamu, kesembuhan bagi kamu, ya. Shalom aleihim, ya, atau erin, ya, dalam bahasa Greeknya, ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, ya. Kalau shalom itu artinya damai, ya, damai sejahtera, apa bedanya, ya? Lalu ini ada orang yang memang ahli, ya, belajar dalam bahasa aslinya. Dia bilang shalom itu artinya tidak hanya damai sejahtera, ya. Shalom itu artinya seperti yang saya bilang tadi, keamanan, ya. Lalu keteduhan, rest, ya. Rest itu rasa teduh, rasa aman, nyaman, ya. Mungkin kita masih menghadapi banyak masalah di depan kita, tapi ada keteduhan di dalam hati kita, ya. Dan itu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, banyak orang yang ketika nggak bisa tidur lalu datang ke psikiater misalnya, dikasih obat penenang, ya, supaya bisa tidur. Tapi mungkin tidur badannya, pikirannya itu tidak teduh. Nah, itu hanya bisa dilayani memang sebenarnya didoakan, dan kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita bisa melayani, ya, minta tuntunan Roh Kudus, mendoakan supaya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, ya. Jadi sekali lagi, ya, shalom itu artinya keselamatan, lalu rest, keteduhan, prosperity, kemakmuran, wholeness, ya. Wholeness itu juga artinya kepenuhan, sesuatu yang komplit, ya, lengkap, welfare, ya, ada kesejahteraan, ya, completion, ya, kelengkapan, fullness, rasa kenyang, nyaman, puas, ya, soundness, even well-being, ya, keberadaannya yang baik sekali, ya. Nah, jadi waktu Tuhan berkata kepada murid-muridnya itu, ketika dia bilang shalom aleihim atau damai sejahtera bagi kamu, itu bisa juga dikatakan semoga kamu diberkati dengan keselamatan, dengan keteduhan, ya, dengan rest, ya. Ingat di Mazmur 127 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, terjemahan lain itu mengatakan dia memberikan rest, ya, rest at noon, rasa teduh, ya. Di tengah terik matahari itu kita bisa teduh, rasa nyaman. Ya, jadi
Semoga kamu diberkati dengan keamanan, keselamatan, kemudian dengan eh, kepenuhan, ya, prosperity, kemakmuran, dengan kepuasan, ya, dan damai sejahtera, ya. Dan itu semua ada di dalam shalomnya ini, ya, shalom yang dia ucapkan itu. Salam damai sejahtera yang dia ucapkan kepada murid-muridnya, ya. Jadi waktu dia berikan kepada murid-muridnya, itu juga berarti dia berikan kepada kita, ya, kepada kita. Bagian murid-murid dan bagian kita tentunya juga adalah belajar artinya itu apa dan terima itu dengan iman apa yang dikatakan itu, ya. Jadi kita bisa menikmati hal itu, ya, dengan penuh sukacita. Bahkan selanjutnya sebenarnya di perjanjian baru khususnya kita itu dipimpin oleh Tuhan, tapi juga dipimpin oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal, ya. Jadi artinya pada waktu kita merasakan damai, teduh, ya, kita bisa mengerti, ya, bahwa ada damai dari Tuhan, ya. Kita merasakan bahwa kita berada di jalan yang benar, ya. Walaupun mungkin kita nggak lihat ini sudah jawabannya sudah ada, ya. Tapi peace itu atau erin itu, ya, menguasai kita. Itu yang Paulus katakan. Bayangkan, ya, dia sedang di penjara. Dia bisa menulis kepada jemaat di Filipi. Dia bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu dia berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya. Erin, ya, dia bilang di situ, shalom itu akan memagari kamu, menguasai kamu, menjagai kamu, ya. Bahasa Inggrisnya memang menjaga, shall guard, ya, memagari, menjaga pikiranmu dalam Kristus Yesus. Walaupun dia sedang di penjara. Jadi bisa bayangkan, ya, Paulus sedang di penjara, dia bisa beri nasihat kepada orang-orang yang dia layani karena dia memang sudah mempraktekkan, mengalami, ya, damai tersebut, erin itu dia miliki. Dan ini juga sebenarnya yang Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 27. Ya, ketika dia berkata, janganlah damai sejahtera ku berikan kepadamu, ya. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepada kamu, ya. Lalu dia berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu, ya. Jadi kalau dikatakan erin, ya, itu peace, damai dalam bahasa Yunani. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya shalom itu mengandung arti yang sangat sangat dalam, ya. Biar ini senantiasa menguasai pemikiran kita, ya. Saya belajar juga ternyata kenapa orang-orang hamba Tuhan itu bisa mengalami keteduhan. Ya, mereka memang bergaul dengan Tuhan, tapi kemudian mereka mengizinkan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menguasai mereka, ya. Nah, kalau kita hanya berpikir dengan otak kemampuan kita, banyak hal tidak bisa kita capai, ya. Dan kita bisa stres, ya. Dalam pelayanan juga begitu. Tapi ketika kita belajar merenungkan firman yang mengizinkan erin ini menguasai kita, ya, damai ini menguasai kita atau shalom menguasai kita, maka kita bisa tetap teduh, ya. Walaupun situasi yang kita hadapi mungkin belum selesai, ya. Jadi ada istilahnya mau lewat lembah kekelaman, lembah air mata, mau lewat padang gurun, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu senantiasa membungkus dan menguasai kita. Dan itu yang membuat kita tetap teduh, ya. Kita tahu ini jalannya seperti ini, ya. Kenapa? Karena ada shalom, ada erin ini, ya. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang memagari kita, dan itu janji Tuhan buat kita yang percaya.
Amin.